telaş Platon. Ya verdi lan bana. İmparatorluğundan geliyoruz. Baş... Cevap verin bana. Ancak Bağladığım yazma. Emrü ferman. haydi. Pengadilan Utsmaniyah di bawah Hisir Celebi tengah diuji nilai keadilannya dengan tuntutan dari arsitek Hristo terhadap Sultan Mehmed yang telah memotong salah satu tangannya. Sebenarnya sang sultan patuh dan menyerahkan tangannya untuk dipotong sebagai hukumannya. Akan tetapi Hristo tidak menyangka bakal sejauh ini nilai keadilan itu dijunjung. Sementara itu di sisi lain, Fatma memohon kepada ayahnya. Ia hanya ingin menikah dengan Saltuk. Sang ayah tidak mampu menolak, namun ia memperingatkan putrinya konsekuensi menikahi Akinci. Keputusan dibuat Celebi bahwa Sultan Mehmed harus membayar diat atau kompensasi terhadap Hristo menggunakan hartanya sendiri. Sultan Mehmed menerima, namun dengan ancaman bahwa Celebi tidak boleh mengambil keputusan sembrono lain kali. Sebaliknya, sang Kodi balik mengancam bahwa Sultan dilarang membuat kekacauan juga. Dan jika tidak, maka dia tidak akan bisa lari dari keadilannya. Selesai pengadilan, Saruca meminta maaf kepada Hristo, namun diabaikan karena sudah percuma tangannya telah terpotong. Jadi keahlian arsiteknya tidak dibutuhkan lagi. Candarli semakin dipercaya Sultan Mehmed setelah terpilih sebagai Wazir Agung lagi. Itu artinya tugas mengelola kota diserahkan kepadanya. Di sisi lain, Saltuk sangat cemas menanti kedatangan Satilmis yang membawa kabar mengenai lamarannya. Begitu kembali sahabatnya itu ternyata bertele-tele. Hal itu membuat jantung Saltuk hampir berhenti padahal lamarannya diterima. Dalam rapat dewan, Sultan Mehmed mengatakan untuk melanjutkan penaklukan berikutnya. Hanya saja itu sifatnya tidak terburu-buru karena mereka harus mengelola kota yang baru mereka taklukkan juga, yaitu Konstantinopel. Orang asing kelahiran Yunani mendatangi kota melalui pelabuhan. Kepada petugas ia mengaku bernama Agamemnon. Namun anak buah Platon ternyata mengenalinya dan mereka sedikit takut. Agamemnon merasa sangat kesal. Ia tidak menyangka Konstantinopel bisa jatuh. Sementara itu, wilayah-wilayah sekitar sudah diincar Sultan Mehmed. Ia ingin menaklukkannya juga, namun tidak dengan pedang, karena ia tidak mau mengorbankan kepentingan-kepentingan yang bersifat agama. Platon ketakutan sekaligus panik dan menemui Notaras memberitahukan bahwa Agamemnon memasuki kota. Jelas yang akan ia cari adalah mereka. Agamemnon ternyata adalah kakak ipar dari Hristo sang arsitek. Dia mengaku kunjungannya setelah beberapa tahun demi melihat keponakannya. Namun tiba-tiba ada sesuatu yang mengejutkan. Sultan berkunjung ke rumah Hristo. Di sisi lain, kita melihat Bahadir B yang tengah patah hati karena Fatma lebih memilih Saltuk. Kurjodohan lantas menghiburnya dengan menceritakan kakek moyangnya yang begitu tegar. Hal itu diharapkan agar Bahadir bisa melupakan Fatma, lalu menatap masa depan yang menginginkan mati syahid. Agamemnon mengaku sebagai tukang batu, namun Candarli tidak percaya karena tangannya begitu bersih. Beruntung kedatangan Sultan hanya ingin memohon kepada Hristo agar mau menjadi arsitek lagi, meneruskan bangunan yang akan menjadi peradaban Islam di seluruh dunia. Fahruddin Effendi berpesan kepada putrinya bahwa ibunya sangat mengharapkan melihat dia menikah. Berhubung ibunya telah tiada ketika Fatma masih kecil, Mufti Effendi berharap putrinya itu bisa hidup bahagia dengan pilihannya. Berita mengejutkan datang dari Marahatun yang berpamitan kepada Sultan Mehmed untuk meninggalkan harem. Sebab harem yang ia tahu adalah Edirne, di mana ia mendampingi Murad Khan. Sementara itu, seperti yang sudah ditakutkan, Agamemnon bertanya kepada Notaras dan Platon kenapa mereka begitu lemah sehingga Konstantinopel bisa jatuh. Namun bagaimanapun, nasi telah menjadi bubur. Yang terpenting sekarang adalah merebut kota itu kembali. Notaras dan Platon masih setia kepada Nemesis.
Jadi kota ini harus dibuat kacau jika mereka ingin merebutnya. Saltuk begitu bahagia bisa jalan bareng Fatma. Ia mengajaknya ke makam Hasan sang pahlawan. Dia dengan sukarela menceritakan aksi heroik sahabatnya itu. Jika keduanya ditakdirkan menikah, Saltuk memohon kepada Fatma untuk memberi nama anak mereka dengan nama Hasan. Fatma begitu terharu karena upaya untuk mendapatkan kota ini tidaklah mudah. Sultan Mehmed mengajak Candarli jalan-jalan ke proyek dan menanyakan jumlah perbendaharaan negara. Candarli sempat berpikir karena ia belum menanyakan langsung kepada bendahara. Namun melihat renovasi Hagia Sophia dan yang lainnya membutuhkan dana besar, Sesade Beyazid yang paling terpukul ketika kepergian Marahatun. Bahkan dia mogok bicara sehingga Marahatun hanya berpamitan dengan istri-istri sultan. Terlihat semua sedih. Lagi pula Marahatun sudah menemani perjuangan mereka hingga detik ini. Sayangnya Konstantinopel bukan tujuan akhirnya. Marahatun lebih memilih berjuang dari jalan yang lain, namun tetap di bawah kekuasaan Sultan Mehmed. Bocorannya kontraknya telah habis sehingga harus meninggalkan serial ini. Di sisi lain, Fatmahatun tengah berjalan-jalan mencari keperluan pernikahan dengan Hatice sahabatnya. Bersamaan dengan itu, Agamemnon juga tengah berkeliling. Dia menemukan orang dari golongannya yang masih tersisa di Konstantinopel, namun berbuat curang. Fatma melihat dan mengenalnya, dan buru-buru ia memerintahkan Hatice menyuruh Saltuk menemuinya di air mancur. Bendahara negara kelabakan ketika ditanya Candarli mengenai sisa perbendaharaan Ghanimah. Ketika didesak, ternyata harta itu telah habis untuk pembangunan kota. Jelas ini masalah besar karena Sultan Mehmed begitu bernafsu untuk membangun kemewahan. Fatmahatun membuntuti Agamemnon untuk mengetahui tempat persembunyiannya. Tanpa sadar ia menjatuhkan syal yang dibelinya bersama Hatice. Saruca sangat senang bisa bekerja kembali bersama Hristo, sekaligus ia gunakan momen itu untuk meminta maaf. Berita baik juga datang, kompensasi untuk dibayarkan kepada Hristo sudah siap. Saruca menjelaskan seperti itulah ajaran Islam harus menepati janji. Fatma semakin penasaran karena Agamemnon masuk ke tempat tinggal milik Platon dan Notaras. Hatice juga telah memberitakan ini kepada Saltuk melalui ajudannya. Fatma mendengarkan pembicaraan di dalam rumah di mana Agamemnon mengajak untuk mengacaukan kota. Sebab dengan pemberontakan diam-diam seperti ini, kota ini akan jatuh lagi ke tangan mereka. Naas bagi Fatma kepergok penjaga hingga kemudian melakukan perlawanan. Hanya saja ujungnya ia menjadi sandera. Saltuk terlihat bingung ketika Hatice menyuruhnya untuk menunggu di air mancur. Di sisi lain, Candarli Halil Pasha menghadap Sultan Mehmed dan mengatakan mengenai masalah besar. Perbendaharaan Ghanimah ternyata telah kosong untuk pembangunan kota. Di sini Sultan Mehmed masih jumawa meminta Candarli menghitung kekurangannya. Sebab jika perlu, Sultan akan mengeluarkan seluruh harta pribadinya. Namun Candarli berbicara lirih, itu baru seperlimanya dari total kekurangan. Hristo penasaran dan menonton sidang terbuka oleh Hisir Celebi. Kasusnya adalah seorang wanita menggugat para kontraktor yang telah membuat rumahnya ambles. Dan dari penyelidikan ternyata kontraktor korupsi mengurangi bahan. Tentu hal ini melebar kemana-mana kasusnya setelah banyak pelanggaran. Hukuman akhirnya dijatuhkan. Selain kompensasi, arsitek itu dilarang melakukan pekerjaannya lagi dan diasingkan ke pulau lainnya. Ketika disandra, Fatma mengatakan kepada Notaras bahwa kota ini milik selamanya orang Turki. Maka dari itu dia dan teman-temannya tidak akan mungkin mengambilnya kembali. Agamemnon memang agak lain, ia tidak mau langsung membunuh Fatma. Meskipun dia merupakan mata-mata terbaik Sultan Mehmed, pasti ada guna yang lain. Hristo dibuat terkagum dengan kejujuran pedagang muslim. Apel yang akan ia beli boleh dicicipi dan timbangannya justru dilebihkan. Balibe sudah hafal tabiat Saltuk. Ia berbuat sembrono lagi, datang sendirian untuk bertanya kepada Bahadir. Mufti Effendi akhirnya terlambat datang ke dewan dan melapor kepada Sultan Mehmed bahwa kemungkinan putrinya diculik. Kurjudohan lantas diperintahkan untuk melakukan penyelidikan secara rahasia. Saltuk mengira bahwa Bahadir B mengetahui keberadaan Fatma, tapi dari jawabannya ternyata semua orang tidak tahu. Zahanos bertanya kepada Bali B apa yang sebenarnya terjadi pada Fatma.
Balibe juga tidak tahu, namun ia khawatir kepada Saltuk. Dia memilih bertindak sendiri dibandingkan mendengarkan perkataan Kurjudohan yang mendapatkan perintah langsung dari Sultan Mehmed. Agamemnon merahasiakan dari adiknya alasannya datang ke kota ini. Namun dia khawatir Hristo mudah terpengaruh orang Turki karena diiming-imingi keadilan. Lagi pula adik iparnya itu hatinya terlalu lunak. Kurjudohan melapor kepada Candarli bahwa penyelidikannya belum membuahkan hasil. Dari semua penggeledahan hanya menemukan beberapa orang asing yang baru datang. Mentang-mentang menjadi kepercayaan Sultan lagi, Candarli menekan Kurjudohan untuk selalu melaporkan apapun kepadanya sebelum kepada Sultan. Adzan subuh berkumandang, Hristo dan istrinya penasaran dengan suara yang memanggil. Mereka kemudian mengintip dari jendela menyaksikan umat Islam berbondong-bondong pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat subuh. Hristo dan istrinya kemudian tertarik dengan ajaran agama seperti ini. Sultan Mehmed mengumpulkan dewan dengan maksud agar para pasya mau mengumpulkan hartanya demi membangun kota. Yang pertama Kurjudohan yang mewakili Janisari, ternyata dia menolak untuk memberikan hartanya. Sementara itu di tengah proses pembangunan, Hristo berbicara kepada Saruca bahwa ia tertarik dengan Islam. Maka dari itu ia harus segera menemui Celebi. Pernyataan Kurjudohan ternyata memicu reaksi yang lainnya juga, bahwasannya mereka berjuang mempertaruhkan nyawa, namun harta ghanimah hanya sedikit. Hristo menghadap Celebi untuk diadili. Masalahnya cukup menarik, ia ingin menuntut dirinya sendiri, bahwasannya dia tertarik dengan Islam dan ingin menjadi seorang muslim. Mendengar itu tentu saja semua kaget termasuk Celebi, begitu mudahnya ajaran ini masuk ke hatinya. Usai bersahadat, Hristo diberi nama Atik Sinan. Di sisi lain, Hatice membawa Saltuk ke tempat terakhir bersama dengan Fatma. Ketika berjalan, mereka menemukan syal yang dibelinya. Sampai sini, Saltuk berencana mencarinya sendiri. Sultan Mehmed akhirnya meminta pendapat Mular Gulani sebagai ulama untuk memutuskan. Secara fikih memang benar para pasya mempertahankan harta ghanimah, sebab itu merupakan kompensasi karena telah berjihad. Langkah Saltuk tertuju pada sebuah rumah yang dihuni Pleton dan Notaras. Kecerdasan Zahanos kini melebihi Candarli. Dia mengusulkan kepada Sultan untuk menggalang donasi. Terlebih masih banyak pasya yang tidak hadir di dewan. Mendengar itu Sultan sangat senang dengan donasi ini, diharapkan tidak akan memberatkan rakyatnya. Agamemnon mulai memikirkan karena Sultan Mehmed terlalu kuat. Jika mereka menyerang fisik tentu akan kalah. Setelah diambil keputusan, Sultan Mehmed lalu memerintahkan Candarli untuk mengurus semua donasi. Tapi sebelum itu berjalan, Sultan Mehmed langsung memperingatkan untuk membuat yayasan untuk anak yatim. Dan mengenai masalah Fatma, kemungkinan memang dia diculik. Sebab bisa saja ia melihat sesuatu yang mencurigakan dan orang itu menaruh dendam. Feeling Saltuk benar, meskipun ia kurang sabar, namun ternyata tiba-tiba ia diserang. Lalu kemudian muncullah seseorang yang menyandera Fatma. Atas dasar cinta, Saltuk memilih menyerah demi keselamatan calon istrinya. Di sisi lain, dua prajurit Janisari yang mengikuti Saltuk juga diserang. Dan Sultan Mehmed sudah curiga ini ada hubungannya dengan Pleton. Ia menuju ke rumahnya. Agamemnon menawarkan kepada Fatma dan Saltuk siapa yang akan mati dan siapa yang dibiarkan hidup. Tentu keduanya saling menawarkan dirinya masing-masing, dengan harapan satu di antara yang hidup harus membalas dendam. Agamemnon akhirnya memutuskan untuk menghabisi Fatma. Jelas hal itu langsung menimbulkan reaksi dari Saltuk yang telah membangun mimpi bersama Fatma. Singkat cerita, Saltuk melawan dan kemudian terbunuh. Keduanya pun akhirnya mati syahid seperti yang telah dicita-citakan dan ingin bersanding dengan Hasan. Politik yang dimainkan Agamemnon adalah menguji keadilan. Pleton sengaja ditinggalkan sendirian untuk dikorbankan untuk menguji keadilan itu sendiri. Hal ini dimaksudkan untuk menimbulkan pemberontakan dan mengadu domba Sultan Mehmed dengan Hisir Celebi. Sementara itu Sultan Mehmed tiba di kediaman Pleton dan langsung dipertontonkan bagaimana Saltuk dan Fatma telah tewas. Reaksi Sultan tentunya sudah bisa kita prediksikan, namun menariknya kita tunggu saja apa yang akan terjadi selanjutnya.